Annyeong Erobun. Selamat malam pendengar setia Kancilan Podcast. Apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan yang sehat dan tentunya baik-baik saja. Sorry banget ya, beberapa minggu ini aku telat nih buat upload episode selanjutnya. Sebenarnya bukan karena gak mau bikin podcast. Kebetulan pada malam hari ini aku ngerasa senggang. Dan juga sumpah malam hari ini tuh gak bisa tidur cuma karena cangkir kopi. Jadi mata tuh kayak kuatnya tuh masih full banget. Jadi kayaknya gue perlu cuap-cuap sedikit ya. So, I need to share my story guys. Buat kalian yang baru gabung di Kancilan Podcast, aku harap Kancilan Podcast bisa menemani malam kalian. Tentunya dengan beragam cerita ya. Dan belum yang follow Instagram Kancilan Podcast @kcl_podcast. Jadi di situ kalian boleh share cerita, entah itu mau lewat DM ataupun lewat voice note, boleh banget. Dan tenang aja, identitas kalian terjamin. Seperti yang kalian tahu, kadang mood seseorang itu gak bisa diprediksi. Suatu saat kalian bisa ngerasain yang namanya senang, bahagia, ketawa, dan mungkin beberapa menit kemudian atau beberapa waktu kemudian kalian ngerasa kalau kalian tuh malah jadi sedih ataupun ngerasa ya down, bahkan sampai depresi. Kadang merasa gak sih malam-malam kayak gini tuh biasanya kita tuh kayak lebih sering untuk merenungkan apa aja yang sudah terjadi, mungkin dalam waktu yang dekat ataupun dalam jangka yang panjang. Biasanya yang terjadi dalam diri kita itu ya penyesalan. Kenapa gue gak ngelakuin ini? Kenapa gue gak ngelakuin itu? Harusnya gue pergi tadi, atau harusnya gue gak nolak dia. Mungkin sekarang gue bakal bisa tidur kalau misalnya gue gak ngerasa nyesel kayak gini. Pokoknya banyak banget hal yang buat kalian berpikir apakah tindakan kalian yang telah kalian lakukan ini sudah sesuai atau belum? Dan pada malam hari ini, gue mau cerita nih ke kalian. Ya, ini tentang pengalaman gue. Kita mulai ya. Pada awalnya, gue itu lagi libur kuliah kan. Kebetulan karena corona, teman-teman gue ini bisa pulang lebih duluan. Ya, dibandingkan gue sih, karena sebelumnya gue harus selesaiin beberapa urusan dan harus ujian kampus dulu. Gue punya ekspektasi nih, tentang ya gue bakalan ketemu sama mereka lebih sering, dan juga ngabisin waktu bareng. Pertemuan pertama yang gak bisa full team, it's okay, tapi gimana ya? Kayak ada rasa sedikit yang kurang gitu. Mungkin karena gak bisa full team ya. Aku tahu kok kalau misalnya kalian punya kesibukan masing-masing. Aku juga gak bisa maksa kalau misalnya kalian gak bisa ketemu sama aku. Awalnya kita udah ngerencanain ini itu, tapi batal di tengah jalan. Bukannya aku gak mau nagih janji, dan malah terlihat cuek. Aku cuma gak mau ganggu kalian aja. Dan aku harap kalian bisa enjoy dengan rutinitas kalian. Buat teman-temanku, good luck ya ujiannya. Dan juga buat aktivitas kalian, semoga dilancarkan dan sesuai dengan impian kalian. Gimana ya, gue tuh seneng banget bisa jadi support system kalian tuh. Tapi di sisi lain, ya gue juga butuh support dari kalian. Please, ini gue gak ngode ya. Ada beberapa hal yang kayaknya tuh gue udah capek. Sumpah, ya capek banget. Kayaknya tuh malas aja buat ngelakuin ini itu. Tapi setelah gue ketemu dengan temen gue, kayaknya gue mulai sadar deh. Kalau misalnya gue gak boleh nyerah gitu aja. Gue harus tetap lanjutin ini. Buat kalian pendengar setia Kancilan Podcast,
Jangan sampai kalian mempertahankan ego kalian ya, hanya demi kepuasan ataupun keuntungan semata. Jangan sampai hubungan pertemanan kalian itu rusak. Kalian tuh jangan maunya di ngertiin doang, tapi kalian juga harus mampu mengerti orang lain. Ya, pada malam hari ini gue cuma mau apa yang mengajarkan kita semua di sini. Jujur aja, gue masih belum bisa move on nih dari masa lalu. Belum bisa move on dari temen lama gue. Yang maksudnya dalam keadaan yang biasanya kita ngumpul bareng, setiap weekend kita ngumpul, kita main gitu kan, di salah satu markas gitu. Tapi mungkin sekarang setelah kuliah kan kita beda kota juga kan. Dan gue itu masih belum bisa terbiasa dengan apa yang terjadi belakangan ini. Pertemanannya tuh ya bener-bener say hi doang, ngerti gak sih? Jadi ya bikin males. Dulu waktu sekolah, gue tuh sering bareng-bareng kan sama mereka. Sekarang rasanya tuh kayak ya udah jauh banget. Asli, kayak ada jarak banget. Emang sih ada media sosial atau kayak gimana, tapi beda kan secara ketemu langsung dan juga secara online. Semakin gue berekspektasi tinggi, kayaknya next time gue gak bakal ketemu deh sama mereka. Kayak gue bakalan susah buat ketawa bareng. Terus kayaknya semakin gue berharap tuh, ya semakin ada aja gitu rintangannya. Apa mungkin ya kita gak bisa ketemu? Yang gak tahu sih ya, gue juga gak ngerti. Terus gue kadang bingung juga gue harus ngapain. Awalnya sebelum gue datang ke kota gue ini, ya gue punya apa ya, kayak bayangan gitu loh kalau misalnya kita bakalan ketemu, main bareng. Karena udah new normal kan, jadi kita bisa ketemu tapi tetap jaga jarak ya. Karena gue udah berekspektasi yang luar biasa nih ya, ternyata kenyataannya itu ya gak bisa tercapai. Sebentar lagi gue harus udah balik ke kota kampus gue. Kadang ya, emang bener, kita boleh mimpi yang tinggi. Tapi kita juga harus konsekuensi dong. Karena seberapa besar keputusan yang kita ambil, pasti resikonya besar juga. Gak mungkin kan mimpi tinggi, tapi resikonya kecil. Kita harus bisa pinter-pinter nih baca situasi. Oke? Dibilang pertemanan kita ini udah hampir lama, ya mungkin 5 sampai dengan 9 tahun, karena ada yang satu SMP bahkan sampai SMA, ada pun yang baru teman SMA aja. Mungkin mereka juga udah punya teman baru kali ya, jadi susah banget buat ngatur waktunya. Ada juga sih nih ya teman gue yang ngajak ketemu sama dia, tapi kesannya dia tuh maksa gitu loh. Jadi kemarin itu dia ngajak kan buat besok ketemu. Tapi gue tuh bilang, gue capek kalau besok. Gue butuh istirahat juga kan. Gimana kalau next time? Ya intinya mah gue minta ganti hari lah. Terus tiba-tiba dia kayak bilang, oh ya udahlah kalau misalnya emang kita nggak akan ketemu dan lu nggak niat, ya udah nggak usah. Aduh, gue tuh di situ kayak makin males nggak sih? Kayak males banget gitu ngadepin orang kayak gitu. Maunya apaan coba? Gue kan bilang gue gak bisa gitu. Masa gue harus pergi di hari itu? Gue juga gak ngerti kan, karena emang sebelumnya emang kita pernah janjian, tapi ya dia gak jelas gitu maksudnya. Jadi gak gitu hari ini. Dan karena ada acara juga yang lain, ya udah, gue gak nagih gitu kan. Dan beberapa hari setelah itu, ya dia masih nanya gitu kan, lu masih di kota ini? Ya gue jawab iya, kenapa? Ya udah, ayo kita meet gitu kan, kita ketemu. Ya tapi dia minta besok gitu, maksudnya kan ya nggak bisa kayak gitulah. Gue juga punya kesibukan sendiri, ya walaupun ini emang hari libur. Sebenarnya gue tuh capek gitu, gue juga butuh istirahat. Kayak udah terlalu sering keluar gitu loh buat main sampai malam. Tapi gimana ya, temen gue yang satu ini nih kayak childish banget pemikirannya. Jadi harus gue gitu yang ngertiin dia.
Nah dari situ kayaknya tuh gue udah bodo amat kan sama dia. Biasanya kalau misalnya dia kayak gitu gue masih kayak ngebujuk-bujuk gitu buat jangan sampai kayak marah ataupun ya jangan sambil keputusan yang salah gitu kan. Dia tuh senengnya tuh didengerin, dia senengnya didengerin terus. Tapi kalau misalnya gue bilang kayak capek ataupun gue minta ganti hari, malah ngomongnya tuh seakan-akan kayak memaksakan kehendak dia gitu loh. Ya gue nggak tahu sih tindakan gue ini bener atau enggak, tapi kan gue lebih sayang sama diri gue sendiri kan. Gue butuh istirahat gitu, gue nggak bisa maksain. Kayaknya bahkan itu kan keadaan gue tuh lagi nggak fit gitu loh. Apalagi kan sebentar lagi nih ya, di awal Juli gue harus balik kuliah lagi. Gak ngerti sih teman-teman gue tuh yang ini ya, yang childish ini tuh mikirnya kayak gimana. Gue juga nggak mau ambil pusing, tapi ya malah bikin pusing. Yaps, balik lagi nih ya ke topik. Gue cuma mau nyampein buat teman-teman gue, semoga apapun yang kalian lakukan, semuanya tuh bisa berhasil dan tentunya lancar. Gak ada masalah ataupun hambatan. Gak apa-apa kok kalau misalnya kita belum bisa ketemu hari ini. Yang penting kalian bisa sukses dan mencapai tujuan kalian. Semangat ya, fighting! Aku gak mau jadi orang yang egois, dan aku seneng banget malam hari ini kayaknya aku bisa lebih berpikir dewasa. Dan mungkin sebentar lagi aku juga harus balik ke kota, kampusku. Ya sempat sedih juga sih, karena gimana ya, di sini tuh banyak banget tempat-tempat, ya bisa dibilang banyak memorinya gitu kan sama teman-teman gue. Tapi ya udahlah, semoga ada kesempatan lain ya dan kita semua bisa ketemu. Aku harap pendengar setia Kancilan Podcast juga punya teman yang selalu berada di dalam setiap kondisi, entah itu kalian lagi susah ataupun lagi seneng. Jaga terus ya hubungan pertemanan kalian, jangan sampai hancur. Komunikasi itu emang penting, tapi lebih penting untuk saling mengerti. Aku yakin kalian bisa. Buat kalian ya yang mau ngirim cerita, boleh banget DM ke Instagram Kancilan Podcast @kcl_podcast. Yang belum follow, boleh follow ya. Mungkin segitu aja sih cerita yang bisa gue share ke kalian pendengar setia Kancilan Podcast. Gimana nih malam hari ini, udah ngantuk belum? Seperti biasa, nanti di akhir video gue bakalan kasih ya musik relaksasi gitu, supaya kalian bisa lebih masuk ke alam bawah sadar, jadi kalian bisa lebih rileks tidurnya dan fit di hari esok. Kayaknya hari mulai malam deh. Waktunya aku pamit undur diri. Dan tentunya kalian besok harus menjalani hari yang lebih baik. Thank you banget ya pendengar setia Kancilan Podcast yang udah join. Dan jangan kapok-kapok nih untuk selalu hadir di episode selanjutnya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.